Dan keputusan ini bukan ya karena tentu tim nasional ini milik siapa-siapa, tetapi milik Indonesia. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini. Dan hubungan saya sangat baik. Dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus. Dan Pak Marji sudah ketemu Coach Sintayong tadi pagi. Dan Coach Sintayong sudah menerima ya surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Dan saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Dan kami sudah mendapatkan calonnya. Nanti juga kita undang semua media untuk press conference berikutnya di tanggal 12 nanti. Kurang lebih jam 4 sore. Jadi kalau ada dari pihak media atau teman-teman yang ingin tanya jawab, nanti langsung saja oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Skandal besar kontroversial. Setelah banyak isu beredar soal pergantian pelatih Sintayong, tiba-tiba muncul satu pelatih Belanda ternama yang jadi kandidat kuat jadi pengganti STY. Bahkan pelatih legenda timnas Belanda, Louis van Gaal, dirumorkan akan bergabung untuk membantu proses transisi ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan apakah timnas Indonesia akan memasuki era baru yang lebih cerah dengan keputusan kontroversial ini? Fans Garuda tak sabar menanti hasil dari semua huru-hara ini. Nah ini dia, pengamat bola ternama Asia ini ingatkan Erick Thohir dan jajaran PSSI harus siap dengan risiko pemecatan Sintayong di tengah perjalanan ke Piala Dunia 2026. Bahkan ia dengan jujur menyebut pemecatan STY bisa jadi bukti nyata bahwa Erick Thohir kalah dengan pengamat bola yang terus meneriakan STY out tanpa tujuan yang jelas. Tak sampai di situ, jika timnas Indonesia gagal setelah pemecatan STY, maka Erick Thohir dipastikan akan dihantam habis-habisan oleh pengamat bodoh dan mafia bola yang ingin Indonesia kembali gagal berkembang. Wah ini, apa sih yang sebenarnya terjadi semua ini? Apakah benar sepak bola Indonesia sengaja memang dibuat tak bisa berkembang? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Benar-benar guncang Asia. Media ternama Asia ini mendadak mengkritisi keputusan PSSI yang sedang geger dengan isu pelatih Sintayong. Sampai sangat jujur dan berani mengingatkan akan risiko besar yang bisa terjadi jika Indonesia benar ambil keputusan ganti pelatih. Hal yang penuh ketidakpastian di tengah perjalanan vital timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 yang bisa gagal total. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Benarkah apa yang dikatakan media ternama Asia ini akan terbukti dan Indonesia kembali mundur ke belakang? Simak analisis mendalamnya hanya di sini. Bisa langsung gemparkan ASEAN. Ketua FA Thailand, Madam Pang mendadak laporkan kontroversialnya hasil laga final ASEAN Cup 2024 antar Thailand versus Vietnam tadi malam langsung ke AFC. Setelah terbukti banyak kejanggalan yang terjadi yang diduga untungkan timnas Vietnam. Mulai dari kartu merah pemain penting Thailand, keputusan-keputusan aneh wasit, hingga tambahan waktu yang melebihi batas wajar. AFC pun diprediksi langsung segera bertindak, bisa cabut gelar juara Vietnam dan pecat ketua Federasi AFF Khieu Samad jika benar terbukti main mata dengan Vietnam lewat wasit. Jadi prediksiku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan soal kemenangan Nguyen Viet tadi malam yang berhasil juara ASEAN Cup 2024. Simak informasi selengkapnya.
mendadak bikin heboh ASEAN. Striker naturalisasi andalan timnas Vietnam, Nguyen Xuan San alami cedera super parah yang buatnya harus absen hingga 2 tahun. Bahkan kalaupun sembuh tidak bisa bermain normal lagi kah? Langsung bisa menjadi pukulan telak yang menghancurkan harapan timnas Vietnam dan fans yang baru saja merasakan magis gacornya di lapangan. Kini tiba-tiba harus kehilangan sosok kunci di tengah ambisi mereka mendominasi ASEAN. Wah ini, apa yang sebenarnya terjadi? Dan benarkah ini akhir dari karir gemilang San bersama Nguyen Viet? Simak berita selengkapnya berikut ini. Bikin bangga dan kagum. Gak disangka sebelumnya. Ternyata inilah alasan utama mengapa Oleh Romani memilih gabung ke Oxford United, padahal banyak tim besar lainnya juga ngebet ingin mendatangkannya. Alasan mengejutkan yang membuat fans timnas Indonesia semakin optimis dengan potensi Oleh untuk berkembang lebih hebat, terutama jika dia terus meniti karier di Eropa. Oleh Romani bisa jadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di masa depan dan membawa prestasi gemilang di kompetisi internasional. Apa sebenarnya alasan besar Oleh tersebut? Temukan penjelasannya di sini. Ini baru top Marco Top. Pelatih top Liga 2 Inggris ini dengan sangat jujur akui kualitas Oleh Romani yang baru saja direkrut Oxford United. Yakin bakat dan atribut Oleh yang masih muda akan berkembang pesat di Liga 2 Inggris. Bahkan bisa naik ke Liga Premier Inggris dan menjadi striker top kelas dunia kah? Potensi besar Oleh pun diyakini bisa membawa Oxford United ke papan atas serta membawa timnas Indonesia menggapai mimpi lolos Piala Dunia 2026. Memang mantap betul lah Mang Oleh ini. Mampukah Mang Oleh buktikan kualitas terbaiknya sebagai penyerang gacor? Kita tunggu tanggal mainnya. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Skandal besar kontroversial. Setelah banyak isu beredar soal pergantian pelatih Shin Tae-yong, tiba-tiba muncul satu pelatih Belanda ternama yang jadi kandidat kuat jadi pengganti STY. Bahkan pelatih legenda timnas Belanda, Louis van Gaal dirumorkan akan bergabung untuk membantu proses transisi ini. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Dan apakah timnas Indonesia akan memasuki era baru yang lebih cerah dengan keputusan kontroversial ini? Fans Garuda tak sabar menanti hasil dari semua huru-hara ini. Kabar mengejutkan kembali mengguncang dunia sepak bola Indonesia. Isu pergantian pelatih Shin Tae-yong kini memanas dengan nama pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert muncul sebagai kandidat terkuat untuk menggantikannya. Tidak hanya itu, Louis van Gaal, sosok legendaris di dunia kepelatihan, disebut-sebut akan mendampingi Kluivert sebagai direktur teknik PSSI. Spekulasi ini semakin kuat setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir dijadwalkan menggelar konferensi pers pada Senin hari ini di Menara Dana Reksa, Jakarta. Dalam konferensi tersebut, keputusan besar terkait masa depan STY yang kontraknya masih berlaku hingga pertengahan 2027 kemungkinan akan diumumkan. Pengamat sepak bola Bung Harpa menilai bahwa keputusan ini akan menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia. Erick Thohir harus segera memberikan kepastian agar publik tidak terpecah dengan spekulasi liar. Apapun keputusannya kita harus menghargai, ujarnya. Jika STY resmi diberhentikan, PSSI harus menyiapkan dana besar untuk kompensasi. Diperkirakan angkanya mencapai ratusan miliar rupiah, mengingat kontrak STY diperbarui dengan kenaikan gaji yang signifikan tahun lalu. Nama Patrick Kluivert menjadi sorotan utama. Dengan rekam jejaknya sebagai pemain bintang di klub-klub besar seperti AC Milan, Barcelona, dan PSV Eindhoven, serta pengalamannya di dunia kepelatihan, Kluivert dinilai memiliki kapasitas untuk membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Tak hanya itu, kabar bahwa Louis van Gaal akan bergabung sebagai direktur teknik semakin menguatkan kemungkinan Kluivert menjadi pelatih. Van Gaal dikenal memiliki hubungan erat dengan Kluivert, terutama setelah sukses mereka bersama timnas Belanda di Piala Dunia 2014. Kolaborasi Kluivert dan Van Gaal bisa menjadi aset besar bagi timnas Indonesia.
Keduanya memiliki pengalaman luar biasa di level internasional yang bisa membantu meningkatkan kualitas Garuda, ujar Bung Harpa. Sejak kabar ini mencuat, akun Instagram Patrick Kluivert mulai dibanjiri komentar dari fans Indonesia. Sapaan khas seperti "Welcome to Indonesia" dan "Bawa Garuda juara" mendominasi kolom komentar, menandakan antusiasme tinggi dari para pendukung. Di sisi lain, kabarnya petinggi PSSI akan melakukan lawatan ke Belanda pada Februari 2025 untuk bertemu langsung dengan Louis van Gaal dan mendiskusikan proyek besar ini. Apapun keputusan PSSI, transisi ini bukan tanpa risiko. Jadwal berat sudah menanti, termasuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Jika Kluivert benar ditunjuk, tantangan terbesarnya adalah membawa stabilitas di tengah transisi yang tidak mudah. Keputusan ini tak hanya soal taktik, tapi juga soal arah dan filosofi sepak bola Indonesia ke depan, tambah Bung Harpa. Fans Garuda tentu berharap jika benar Kluivert dan Van Gaal bergabung, mereka bisa membawa timnas Indonesia mencapai level yang lebih tinggi di pentas internasional. Nah ini dia, pengamat bola ternama Asia ini ingatkan Erick Thohir dan jajaran PSSI harus siap dengan risiko pemecatan Shin Tae-yong di tengah perjalanan ke Piala Dunia 2026. Bahkan ia dengan jujur menyebut pemecatan STY bisa jadi bukti nyata bahwa Erick Thohir kalah dengan pengamat bola yang terus meneriakan STY out tanpa tujuan yang jelas. Tak sampai di situ, jika timnas Indonesia gagal setelah pemecatan STY, maka Erick Thohir dipastikan akan dihantam habis-habisan oleh pengamat bodoh dan mafia bola yang ingin Indonesia kembali gagal berkembang. Wah ini, apa sih yang sebenarnya terjadi semua ini? Apakah benar sepak bola Indonesia sengaja memang dibuat tak bisa berkembang? Simak ulasan mendetailnya berikut ini. Kabar pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia terus menjadi perbincangan hangat. Salah satu pengamat sepak bola Asia ternama memperingatkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan jajarannya untuk mempertimbangkan dengan matang dampak besar dari keputusan tersebut, terutama di tengah perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Menurut sang pengamat, jika PSSI benar-benar memecat Shin Tae-yong, keputusan itu bukan hanya akan merugikan timnas Indonesia secara teknis, tetapi juga bisa jadi mencoreng kepemimpinan Erick Thohir. Ia menilai bahwa pemecatan ini dapat dianggap sebagai bentuk kekalahan Erick di hadapan para pengamat bola yang tanpa tujuan jelas terus meneriakan STY out. Jika STY benar-benar diberhentikan, maka itu hanya membuktikan bahwa Ketua Umum Erick Thohir tunduk pada tekanan pengamat sepak bola yang tidak memiliki visi jelas. Bahkan jika setelah pemecatan ini timnas gagal di kualifikasi Piala Dunia, Erick Thohir pasti akan didesak mundur oleh mereka yang justru ingin menghambat perkembangan sepak bola Indonesia. Sang pengamat menyarankan agar PSSI menghentikan polemik soal nasib STY dan mengalihkan perhatian ke sisa 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat menentukan. Daripada energi habis untuk membahas rumor ini, lebih baik PSSI memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong agar bisa fokus menyiapkan tim. Jika terus begini, bukan hanya Shin Tae-yong, tetapi seluruh staf dan pemain juga akan terpengaruh secara psikologis, ujarnya. Ia juga menyoroti kebiasaan konflik internal yang merugikan sepak bola Indonesia. Orang kita ini memang suka ribut sendiri, padahal dunia luar terus berlari maju. Kalau energi habis untuk hal seperti ini, kapan mau maju? Lebih lanjut, sang pengamat menyebut bahwa jika Shin Tae-yong diberhentikan dan timnas gagal setelah itu, maka tekanan besar akan beralih ke Erick Thohir. Desakan agar Erick mundur dari jabatannya kemungkinan besar akan muncul, tidak hanya dari publik tetapi juga dari pihak-pihak yang selama ini dianggap sebagai mafia sepak bola. Pemecatan ini bisa jadi batu loncatan bagi para pengamat bodoh dan mafia bola yang sebenarnya hanya ingin sepak bola Indonesia stagnan. Kalau Pak Erick salah langkah, dia bisa kehilangan kredibilitasnya dan sepak bola kita akan kembali ke titik nol. Dengan jadwal padat yang sudah menanti termasuk laga melawan Australia pada Maret 2025, timnas Indonesia membutuhkan stabilitas. Shin Tae-yong dengan pengalaman dan dedikasinya masih menjadi sosok penting untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Kini bola ada di tangan PSSI.
Keputusan mereka akan menentukan masa depan sepak bola Indonesia. Benar-benar guncang Asia. Media ternama Asia ini mendadak mengkritisi keputusan PSSI yang sedang geger dengan isu pelatih Shin Tae-yong. Sampai sangat jujur dan berani mengingatkan akan risiko besar yang bisa terjadi jika Indonesia benar ambil keputusan ganti pelatih. Hal yang penuh ketidakpastian di tengah perjalanan vital timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 yang bisa gagal total. Semuanya bisa sangat terkejut mendengarnya. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Benarkah apa yang dikatakan media ternama Asia ini akan terbukti dan Indonesia kembali mundur ke belakang? Simak analisis mendalamnya hanya di sini. Media ternama Asia mendadak mengkritisi keputusan PSSI terkait gonjang-ganjing posisi pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Media asal Korea Selatan Sports Chosun menyoroti kebiasaan buruk Federasi Sepak Bola Indonesia yang berpotensi mengambil keputusan penuh risiko saat tim Garuda sedang dalam perjalanan menuju Piala Dunia 2026. Nama Shin Tae-yong kembali menjadi perbincangan panas setelah timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Isu semakin liar setelah media Italia Tuttosport menyebut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sedang mencari pelatih baru asal Eropa untuk menggantikan Shin Tae-yong. Padahal Shin Tae-yong masih memiliki kontrak hingga 2027 dan telah membawa perubahan signifikan untuk timnas Indonesia. Di bawah arahannya, tim Garuda berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan mencatat prestasi di Piala Asia U23 2024 dengan menembus semifinal termasuk mengalahkan Korea Selatan. Sports Chosun menyebutkan bahwa isu pemecatan ini membongkar kebiasaan buruk PSSI yang sering menggoyang posisi pelatih meskipun mereka berhasil membawa perkembangan positif. Teori ini tidak akan membawa Indonesia ke putaran final Piala Dunia. Kebiasaan buruk PSSI kembali terkuak, tulis Sports Chosun dalam artikelnya. Media tersebut juga menyoroti bahwa Shin Tae-yong telah mendapatkan dukungan penuh dari penggemar Indonesia, tetapi keputusan federasi tampaknya belum sejalan dengan ekspektasi masyarakat. Sports Chosun mengingatkan bahwa meskipun timnas Indonesia gagal di ASEAN Cup 2024, mereka justru tampil mengejutkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih yang tidak diunggulkan berhasil menduduki posisi ketiga di grup, bahkan mencatat kemenangan sensasional 2-0 atas Arab Saudi. Dengan persaingan melibatkan negara-negara kuat seperti Jepang, Australia, dan Cina, hasil ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia berada di jalur yang benar. Di babak kualifikasi, mereka menghadapi tim satu level lebih tinggi. Namun mereka membuat kejutan besar dan kini berada di posisi ketiga, lanjut Sports Chosun. Media Korea Selatan memperingatkan bahwa keputusan mengganti pelatih di tengah perjalanan menuju Piala Dunia sangat berisiko. PSSI dianggap bisa merusak momentum timnas yang tengah berkembang pesat. Selain itu, mereka menyoroti lonjakan peringkat FIFA Timnas Indonesia dari posisi ke-173 menjadi ke-127 di bawah arahan Shin Tae-yong sebagai salah satu bukti nyata perkembangan. Manajer ini telah membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan mencatat kemenangan bersejarah atas Arab Saudi. Namun tampaknya PSSI tetap ragu dan isu pergantian terus bergulir, tulis Sports Chosun. Di tengah rumor ini, keputusan akhir PSSI masih dinantikan. Dukungan besar dari publik kepada Shin Tae-yong menjadi tekanan tersendiri bagi federasi. Namun jika PSSI salah langkah, perjalanan timnas menuju Piala Dunia 2026 bisa terganggu. Kini semua mata tertuju pada PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir untuk membuat keputusan terbaik bagi masa depan sepak bola Indonesia. Bisa langsung gemparkan ASEAN. Ketua FA Thailand, Madam Pang mendadak laporkan kontroversialnya hasil laga final ASEAN Cup 2024 antar Thailand versus Vietnam tadi malam langsung ke AFC. Setelah terbukti banyak kejanggalan yang terjadi yang diduga untungkan timnas Vietnam. Mulai dari kartu merah pemain penting Thailand, keputusan-keputusan aneh wasit, hingga tambahan waktu yang melebihi batas wajar.
AFC pun diprediksi langsung segera bertindak, bisa cabut gelar juara Vietnam dan pecat ketua Federasi AFF Khieu Samad jika benar terbukti main mata dengan Vietnam lewat wasit. Jadi prediksiku. Di sisi lain, inilah fakta mengejutkan soal kemenangan Nguyen Viet tadi malam yang berhasil juara ASEAN Cup 2024. Simak informasi selengkapnya. Laga final leg kedua ASEAN Cup 2024 antara Thailand dan Vietnam yang berlangsung tadi malam di Raja Mangala Stadium Bangkok diprediksi langsung memicu kontroversi besar. Ketua FA Thailand, Madam Pang secara mengejutkan diharap melaporkan dugaan kecurangan dalam pertandingan tersebut langsung ke AFC. Dalam laporan harapan tersebut, Madam Pang diharap menyoroti berbagai kejanggalan yang diduga menguntungkan Vietnam. Mulai dari kartu merah kontroversial yang diterima pemain penting Thailand, keputusan-keputusan aneh wasit, hingga tambahan waktu yang disebut jauh melebihi batas wajar. Madam Pang diharap mendesak AFC untuk segera melakukan investigasi menyeluruh. Jika terbukti benar adanya kecurangan yang melibatkan Federasi AFF dan pihak Vietnam, AFC dapat mencabut gelar juara Vietnam dan bahkan memberhentikan ketua Federasi AFF. Vietnam berhasil menaklukkan Thailand dengan skor 3-2 dalam leg kedua final, sehingga mengunci gelar juara dengan agregat 5-3. Pemain kunci Thailand, Weratapomhan, diusir keluar lapangan pada menit ke-74 setelah menerima kartu kuning kedua. Keputusan ini dianggap terlalu berat dan memengaruhi keseimbangan permainan Thailand. Pada menit ke-82, bek Thailand Pansaham Vibon secara tidak terduga mencetak gol bunuh diri saat mencoba membuang bola. Banyak pihak mempertanyakan apakah gol ini akibat tekanan permainan atau ada faktor non-teknis yang memengaruhi jalannya laga. Pertandingan ini mencatat waktu tambahan yang fantastis, yakni 20 menit. Gol penentu kemenangan Vietnam bahkan tercipta di menit ke-20 melalui tendangan Nguyen Hai Long. Madam Pang diharap tidak hanya mengecam jalannya pertandingan, tetapi juga mempertanyakan kredibilitas wasit asal Korea Selatan, Ko Hyun Jin yang memimpin laga. Wasit seperti sengaja menutup mata terhadap beberapa pelanggaran yang dilakukan pemain Vietnam, tetapi terlalu cepat memberikan hukuman kepada Thailand. Ia diharap meminta AFC segera bertindak untuk menjaga integritas kompetisi. Jika dugaan adanya main mata terbukti, AFC harus memberikan sanksi berat, termasuk pencabutan gelar Vietnam dan pemberhentian ketua Federasi AFF. Dunia sepak bola ASEAN kini mungkin menantikan langkah AFC dalam merespons laporan resmi dari FA Thailand. Jika investigasi membuktikan adanya pelanggaran serius, keputusan ini bisa menjadi preseden besar bagi sepak bola kawasan. Sementara itu, publik Thailand dan Vietnam masih bersitegang di media sosial membahas jalannya pertandingan yang penuh drama. ASEAN Cup 2024 kini menjadi topik panas yang tak hanya mengguncang Thailand dan Vietnam, tetapi seluruh Asia Tenggara. Mendadak bikin heboh ASEAN. Striker naturalisasi andalan timnas Vietnam, Nguyen Xuan San alami cedera super parah yang buatnya harus absen hingga 2 tahun. Bahkan kalaupun sembuh tidak bisa bermain normal lagi kah? Langsung bisa menjadi pukulan telak yang menghancurkan harapan timnas Vietnam dan fans yang baru saja merasakan magis gacornya di lapangan. Kini tiba-tiba harus kehilangan sosok kunci di tengah ambisi mereka mendominasi ASEAN. Wah, ini apa yang sebenarnya terjadi? Dan benarkah ini akhir dari karir gemilang San bersama Nguyen Viet? Simak berita selengkapnya berikut ini. Striker andalan naturalisasi timnas Vietnam, Nguyen Xuan San mengalami cedera parah yang membuatnya diperkirakan absen hingga 2 tahun. Bahkan jika sembuh, kemungkinan besar diprediksi ia tidak akan bisa bermain dengan performa maksimal. Kejadian ini bisa menjadi pukulan telak bagi skuad Vietnam dan fans yang selama ini mengandalkan ketajaman Xuan San. Nguyen Xuan San, yang bernama asli Rafaelson dan baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Vietnam, mengalami patah kaki dalam laga leg II final ASEAN Cup 2024 melawan Thailand tadi malam waktu Indonesia Barat. Menurut laporan VN Express, insiden terjadi pada menit ke-32 saat Xuan San melakukan tusukan dari sisi kanan penyerangan.
Namun, ia tiba-tiba terjatuh akibat permukaan lapangan yang tidak rata. Terjatuhnya Xuan San disertai teriakan kesakitan membuat wasit asal Korea Selatan, Ko Hyung Jin, langsung memanggil tim medis. Xuan San kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Hasil pemeriksaan menunjukkan cedera patah kaki yang diprediksi membutuhkan waktu pemulihan sangat lama. Cedera ini menjadi kerugian besar bagi timnas Vietnam. Nguyen Xuan San baru saja mendapatkan paspor Vietnam pada Oktober 2024 dan langsung menjadi andalan tim. Dalam debutnya melawan Myanmar pada matchday keempat grup B ASEAN Cup 2024, ia mencetak 2 gol dan 2 assist membawa Vietnam menang telak 5-0. Di sepanjang turnamen, Xuan San tampil luar biasa dengan mencetak 7 gol dalam 5 laga, menjadikannya top skor ASEAN Cup 2024. Performa gemilang ini membuatnya menjadi pemain yang sangat diandalkan Vietnam, terutama dalam laga-laga krusial. Meskipun kehilangan Xuan San, Vietnam tetap bisa raih kemenangan di leg 2 final ASEAN Cup melawan Thailand. Vietnam pun keluar sebagai juara ASEAN Cup 2024 berkat kemenangan pada leg pertama dan kedua tersebut. Cedera ini menimbulkan tantangan besar bagi pelatih dan tim Vietnam untuk mencari pengganti Xuan San. Namun semangat juang Vietnam di final menunjukkan bahwa tim ini tidak mudah menyerah. ASEAN kini menunggu bagaimana Vietnam bangkit dari kehilangan striker andalannya. Bikin bangga dan kagum. Gak disangka sebelumnya. Ternyata inilah alasan utama mengapa Ole Romanyi memilih gabung ke Oxford United, padahal banyak tim besar lainnya juga ngebet ingin mendatangkannya. Alasan mengejutkan yang membuat fans timnas Indonesia semakin optimis dengan potensi Ole untuk berkembang lebih hebat, terutama jika dia terus meniti karier di Eropa. Ole Romanyi bisa jadi kunci kesuksesan timnas Indonesia di masa depan dan membawa prestasi gemilang di kompetisi internasional. Apa sebenarnya alasan besar Ole tersebut? Temukan penjelasannya di sini. Calon striker timnas Indonesia Ole Romanyi membuat keputusan yang membanggakan dengan bergabung ke klub Inggris Oxford United. Pemain berusia 24 tahun itu resmi didatangkan dari FC Utrecht dengan mahar transfer mencapai 2 juta euro atau sekitar 33 miliar menurut data dari Transfermarkt. Namun yang menarik perhatian banyak pihak adalah alasan utama Romanyi memilih Oxford United dibandingkan klub lain. Keputusannya didasarkan pada ambisi besar klub yang bermain di AFL Championship itu, serta kesesuaian visi antara dirinya dan manajemen klub. Ole Romanyi mengungkapkan bahwa ia merasa Oxford United memiliki rencana yang sangat cocok untuk mengembangkan kariernya. Saya sudah berdiskusi dengan Oxford United dengan sangat baik. Saya tahu mereka sangat ambisius dan saya yakin rencana yang mereka miliki akan sangat cocok untuk saya, ungkap Romanyi melalui situs resmi klub. Oxford United adalah klub pertama di luar Belanda yang dibela oleh Romanyi setelah sebelumnya ia hanya bermain di Eredivisie bersama klub-klub seperti NEC Nijmegen, Willem II, Emmen, dan Utrecht. Sebagai seorang striker, Romanyi ingin memberikan kontribusi lebih dari sekadar mencetak gol. Ia juga ingin menjadi kreator peluang bagi rekan-rekannya. Saya adalah penyerang yang suka memberikan kontribusi penting bagi tim. Jika saya tidak bisa mencetak gol, maka saya ingin memberikan assist. Saya merasa saya cukup kreatif dengan bola di kaki saya untuk melakukan itu, tegasnya. Romanyi juga menyampaikan rasa tidak sabarnya untuk segera tampil di hadapan para pendukung setia Oxford United. Saya ingin datang dan membantu tim memenangkan pertandingan, itu yang terpenting. Saya juga tidak sabar untuk bertemu dengan semua pendukung di stadion, tambahnya. Dengan bergabungnya Romanyi ke Oxford United, ini menjadi langkah besar dalam karirnya untuk bersinar di Eropa. Selain menjadi kebanggaan Indonesia, keputusan ini menunjukkan visi dan tekad kuat Romanyi untuk berkembang lebih jauh. Langkah ini juga memberi harapan bagi timnas Indonesia, mengingat Romanyi adalah salah satu pemain dengan darah Indonesia yang siap berkontribusi di level internasional. Kini bersama Oxford United, Ole Romanyi punya peluang besar untuk membuktikan kualitasnya di kompetisi sepak bola Inggris.
Ini baru top Marco Top. Pelatih top Liga 2 Inggris ini dengan sangat jujur akui kualitas Ole Romagny yang baru saja direkrut Oxford United. Yakin bakat dan atribut Ole yang masih muda akan berkembang pesat di Liga 2 Inggris. Bahkan bisa naik ke Liga Premier Inggris dan menjadi striker top kelas dunia kah? Potensi besar Ole pun diyakini bisa membawa Oxford United ke papan atas serta membawa timnas Indonesia menggapai mimpi lolos Piala Dunia 2026. Memang mantap betul lah Mang Ole ini. Mampukah Mang Ole buktikan kualitas terbaiknya sebagai penyerang gacor? Kita tunggu tanggal mainnya. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, memberikan pujian tinggi terhadap rekrutan baru mereka oleh Romagny yang resmi bergabung dengan klub. Rowett mengaku terkesan dengan kualitas dan potensi striker muda berusia 24 tahun ini yang didatangkan dari klub Eredivisie Belanda FC Utrecht. Diharap menurut Rowett, bakat alami dan atribut Romagny membuatnya percaya bahwa sang pemain bisa berkembang menjadi salah satu striker top Eropa. Bahkan ia diharap optimis Romagny memiliki peluang besar untuk menembus kasta tertinggi sepak bola Inggris Premier League. Dalam konferensi pers resmi klub, Rowett menjelaskan bahwa keputusan merekrut Romagny bukan tanpa alasan. Sejak saya bergabung, saya langsung berdiskusi dengan tim rekrutmen untuk merancang strategi transfer Januari ini. Nama Ole Romagny langsung menarik perhatian saya setelah melihat sejumlah video permainannya, kata Rowett. Ia memuji pengalaman Romagny yang pernah memperkuat klub seperti NEC, Nijmegen, Willem II, dan FC Utrecht di Liga Utama Belanda. Dia adalah penyerang kreatif dengan kemampuan mencetak gol dan menciptakan peluang yang sangat dibutuhkan tim, tambah Rowett. Romagny memulai karirnya bersama NEC Nijmegen pada 2017 sebelum sempat dipinjamkan ke Willem II. Pada musim 2022-2023, ia bermain untuk Emmen dan kemudian pindah ke Utrecht. Musim ini ia telah mencatatkan 13 penampilan dan mencetak 2 gol masing-masing melawan PEC Zwolle dan SC Heerenveen. Pengalaman di Eredivisie menurut Rowett menjadi nilai tambah besar bagi pemain kelahiran 20 Juni 2000 ini. Ole datang dengan segudang pengalaman di level tinggi. Sangat menarik melihat apa yang bisa ia berikan untuk tim ini, ujar Rowett. Dengan bergabungnya Romagny, Oxford United kini memiliki 2 pemain berdarah Indonesia, setelah sebelumnya Marcelino Ferdinand juga berkarier di klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia Anindya Bakri dan Erick Thohir. Rowett yakin Romagny akan menjadi bagian penting dalam ambisi klub musim ini. Kami ingin menambah kekuatan di skuad ini dan Ole adalah salah satu bagian dari rencana besar kami. Ia memiliki potensi luar biasa dan saya yakin dia akan menjadi bintang di masa depan, tutup Rowett. Dengan usianya yang masih muda dan kualitas yang sudah teruji, Ole Romagny diharapkan tidak hanya bersinar di Ligue 1, tetapi juga membawa harapan besar bagi timnas Indonesia di masa depan. Kombinasi antara bakat, pengalaman, dan bimbingan pelatih top seperti Rowett menjadikan Romagny sebagai salah satu pemain yang patut diantisipasi dalam beberapa tahun ke depan.